Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman-teman semuanya kita akan masuk ke pembahasan tentang mulut ya. Jadi kita tulis dulu. Proses pencernaan makanan dimulai dari awal kita memasukkan makanan ke mulut. Dan di dalam mulut ini terdapat gigi, lidah, dan kelenjar salipa atau sering disebut kelenjar ludah atau juga sering disebut kelenjar air liur ya. Gigi, terus lidah, kelenjar salipa. Berarti yang akan kita bahas hari ini ialah mulut dan gigi ya. Jumlah gigi pada orang dewasa memiliki atau berjumlah 32 buah. Dan gigi ini memiliki bentuk dan fungsinya masing-masing. Kemudian beberapa orang memiliki jumlah gigi lebih dari segitu. Dan beberapa orang lainnya memiliki jumlah gigi kurang dari segitu. Mungkin ini bisa disebabkan karena faktor genetik. Bisa juga disebabkan karena kelainan anatomi, bisa juga disebabkan karena pengaruh-pengaruh yang lain. Ya. Di dalam mulut itu terdapat atau ada beberapa macam gigi. Yang pertama ada gigi seri. Yang kedua ada gigi taring. Yang ketiga ada gigi pramolar. Yang keempat ada gigi geraham. Dan yang kelima ada gigi geraham bungsu. Kita tulis dulu ya. Yang pertama tadi ada gigi seri. Yang kedua ada gigi taring. Yang ketiga ada gigi pramolar. Yang keempat ada gigi geraham. Yang kelima ada gigi geraham bungsu. Gigi seri ini terletak di bagian depan ya. Jadi fungsinya itu memotong makanan, menggigit makanan. Gigi seri ini pertama kali muncul pada bayi itu sekitar lebih kurang berumur atau berusia 6 bulanan. Jadi pada orang dewasa memiliki gigi seri 8 buah. 4 buah terletak di rahang atas dan 4 buah terletak di rahang bawah. Kemudian ada gigi taring. Gigi taring ini adalah gigi yang paling tajam di dalam mulut. Fungsinya itu memotong makanan, menggigit makanan, merobek makanan. Umumnya pada orang dewasa memiliki gigi taring ini 4 buah. 2 buah terletak di rahang atas dan 2 buah terletak di rahang bawah. Kemudian gigi taring ini biasanya muncul pada bayi itu lebih kurang itu berumur 16 bulan sampai 20 bulanan. Ya. Kemudian ada gigi pramolar.
Jadi gigi premolar ini adalah gigi yang terletak di sebelah gigi taring. Fungsinya itu menggiling makanan, kemudian mengunyah makanan, menghaluskan makanan. Pada orang dewasa memiliki gigi premolar itu 8 buah. 4 buah terletak di rahang atas dan 4 buah terletak di rahang bawah. Kemudian ada gigi geraham. Nah, gigi geraham ini adalah gigi yang paling besar dan yang paling kuat di dalam mulut. Nah, fungsinya itu menggiling makanan, menghaluskan makanan. Umumnya pada orang dewasa itu memiliki gigi geraham 8 buah. 4 buah terletak di rahang atas dan 4 buah terletak di rahang bawah. Ada satu lagi gigi geraham bungsu. Gigi geraham bungsu itu fungsinya sama dengan gigi premolar. Jadi fungsinya itu mengunyah makanan, menggiling makanan, dan menghaluskan makanan. Ya. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah mulut dan gigi. Jadi mulut dan gigi ini fungsinya itu membantu mencerna karbohidrat, buah-buahan, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan. Kita tulis dulu ya. Karbohidrat. Oh, sini aja. Karbohidrat, buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan. Saya ulangi sekali lagi. Mulut dan gigi ini fungsinya itu membantu mencerna karbohidrat, buah-buahan, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan. Semuanya ini harus dikunyah lembut di dalam mulut. Jadi ketika makanan itu dikunyah lembut di dalam mulut, akan membuat satu kondisi. Artinya enzim yang ada di mulut itu akan bercampur dengan makanan yang kita kunyah. Sehingga ini nanti akan merubah situasinya. Ya. Nah, sementara seharusnya ya atau sebaiknya karbohidrat, buah-buahan, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan itu dikunyah di dalam mulut itu sekitar 80%. Ya. 80%. Ini sebaiknya nih. Sebaiknya karbohidrat, buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan dikunyah di mulut 80%. Sementara ikan-ikanan dan daging-dagingan itu 20%. Ada juga satu lagi lemak. Lemak itu dikunyah di mulut itu 10%. Ya. Sementara jadi ketika nanti kita mengunyah lembut di dalam mulut, maka akan membantu proses pencernaan yang ada di usus kecil, ya. Jadi ini kita berbicara tentang, artinya begini, ketika kita berbicara tentang mulut dan gigi, berarti kita berbicara tentang pengunyahan yang lembut dan tekstur makanan. Ya. Coba teman-teman semua makan beras ya, makan beras itu yang masih kasar. Atau beras itu masih 1 kali gilingan, atau kulit arinya masih ada.
Biasanya warna beras ini jelek, terus tidak menarik sama sekali. Seperti beras yang ditumbuk di dalam lesung. Nah, dengan kekasaran beras seperti itu akan merangsang gigi itu untuk mengunyah dengan lembut. Artinya akan merangsang gigi itu untuk berolahraga. Akan merangsang mulut itu untuk berolahraga. Sementara kita sekarang ini, mulut kita dimanjakan dengan beras-beras yang bersih, beras yang pulen. Dan parahnya lagi, baru sedikit kali mengunyah sudah ditelan. Maka inilah yang akan menimbulkan masalah. Jadi, kalau kita mengunyah lembut dan lama, akan membuat keinginan kita untuk minum itu sedikit. Karena apa? Karena nasi yang kita kunyah itu sudah menghasilkan air. Jadi ketika kita mengunyah lembut dan lama di dalam mulut, nanti ketika dia ditelan itu, maka rasanya di perut itu sangat nyaman sekali. Dan rasanya di dalam perut itu tidak terasa kembung. Karena apa? Biasanya rasa kembung itu disebabkan karena pengunyahan yang tidak lembut. Kemudian teman-teman semua, ketika kita mengunyah lembut dan lama, akan membuat gigi itu kuat dan jarang keropos, atau akan membuat gigi itu tidak berlubang dan jarang keropos. Contohnya, coba kita lihat orang zaman dulu, ya, mereka itu giginya kuat-kuat dan gigi mereka juga jarang keropos. Coba kita lihat orang zaman sekarang, giginya banyak berlubang, giginya banyak yang keropos. Pertanyaannya ini disebabkan karena apa? Jawabannya adalah karena orang zaman dulu itu sukanya itu mengunyah lembut dan lama. Kemudian orang zaman dulu itu juga jarang sikat gigi. Tapi kenapa mulut mereka itu atau gigi mereka kuat-kuat, terus giginya itu jarang keropos? Ini disebabkan salah satunya karena mereka juga mengunyah lembut dan lama. Dan begitu juga ketika kita melihat hewan pemakan rumput, dan kita juga melihat gigi mereka itu, ya, contoh seperti sapi atau kambing itu, kita juga melihat gigi mereka itu jarang berlubang dan jarang keropos. Karena apa? Karena mereka juga sukanya itu mengunyah lembut dan lama. Jadi ketika kita mengunyah lembut dan lama, akan membuat otot-otot yang ada di gigi itu akan menjadi kuat. Jadi ketika kita mengunyah lembut dan lama, akan membuat otot-otot yang ada di mulut itu menjadi kuat. Ketika kita mengunyah lembut dan lama, akan membuat otot-otot yang ada di muka itu menjadi kuat. Jadi ketika kita mengunyah lembut dan lama, artinya itu gigi kita itu berolahraga, ya, mulut itu berolahraga. Jadi biasanya orang yang suka mulutnya berolahraga itu akan mencegah terjadinya penyakit bel palsi. Ya, kita tulis dulu. Penyakit bel palsi. Bel palsi ini berarti penyakit mulut mencong, ya. Jadi gambarannya begini.
Jadi ketika kita mengunyah lembut dan lama akan membuat otot-otot itu di dalam gigi itu atau otot-otot yang mengikat di gigi itu menjadi kuat. Ketika kita mengunyah lembut dan lama akan membuat otot-otot yang ada di mulut itu menjadi kuat. Ketika kita mengunyah lembut dan lama akan membuat otot-otot yang ada di muka itu menjadi kuat. Jadi ketika dia terserang angin dari luar, baik angin bersifat dingin ataupun angin bersifat panas, maka otot-otot yang di muka itu kuat-kuat saja. Otot-otot yang ada di mulut itu kuat-kuat saja. Dan otot-otot yang ada di gigi itu kuat-kuat saja. Karena apa? Karena penyakit belpasi itu biasanya disebabkan karena serangan angin. Baik serangan angin dingin ataupun serangan panas menyerang dari luar. Kemudian ketika angin itu menyerang dari luar, ketika otot yang ada di gigi itu dalam kondisi lemah, ketika otot yang ada di mulut itu dalam kondisi lemah, ketika otot yang ada di muka itu dalam kondisi lemah, maka angin itu akan masuk. Jadi ketika angin itu akan masuk, kemudian masuk semakin dalam, maka dia akan mengunci. Pertanyaannya, angin itu menyerang muka itu bagian mana? Bagian kiri kah atau bagian kanan? Biasanya kalau angin itu menyerang muka bagian kiri itu, otomatis yang terkena belpasi adalah, saya ulangi ya, ketika angin itu menyerang muka itu bagian kanan, maka otomatis yang terkena belpasi itu sebelah kiri atau mulut mencongnya sebelah kiri. Jadi ketika angin itu menyerang muka itu sebelah kiri, maka otomatis yang kena belpasi itu bagian kanan. Jadi kira-kira begitu gambarannya ya teman-teman ya. Jadi ketika kita berbicara tentang mulut, ketika kita berbicara tentang gigi, maka kita juga akan berbicara tentang makanan. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang makanan, berarti kita akan berbicara tentang kualitas dan kuantitasnya. Jadi yang tidak kalah penting sebenarnya itu ketika kita berbicara tentang mulut, berbicara tentang lidah, berarti kita berbicara tentang pengunyahan dengan lembut dan pengunyahan dengan lama ya. Karena apa? Karena kuncinya sebenarnya pencernaan itu di sini, di mulut dan gigi. Artinya pengunyahan dengan lembut dan lama. Jadi ketika kita mengunyah lembut dan lama, keuntungannya yang kita dapatkan, contoh seperti tadi ketika kita mengunyah lembut dan lama, maka akan membuat kita merasakan itu, keinginan kita untuk minum itu sangat sedikit sekali. Karena apa? Karena nasi yang kita kunyah itu sudah mengandung air. Jadi ketika kita telan itu masuk ke perut, maka rasanya perut itu terasa nyaman sekali. Kemudian tidak terjadi kembung. Itu yang pertama tadi ya. Kemudian keuntungan yang kedua, ketika kita mengunyah lembut dan lama, maka akan membuat tidak terjadi penumpukan makanan di lambung. Jadi orang biasanya yang perutnya membesar, itu disebabkan karena terlalu banyak makanan menumpuk di lambung. Kemudian ketika makanan itu menumpuk di lambung, ya, maka ketika di lambung itu membusuk, maka uap itu akan keluar, naik ke atas, maka itu salah satu yang menyebabkan mulut itu terasa bau. Jadi bau mulut itu ada dua macam. Ada tiga macam lagi ya. Ada yang disebabkan karena giginya berlubang, ada juga disebabkan karena makanan itu membusuk di lambung, ada juga disebabkan karena tumpukan dahak berada di lambung.
Jadi ketika kita mengunyah lembut dan lama, maka kemungkinan besar penumpukan makanan itu di lambung itu tidak terjadi. Kemudian satu lagi, ketika kita mengunyah lembut dan lama, maka nanti setelah makanan itu di lambung dia turun ke usus kecil, maka dia bisa diolah dengan sempurna. Artinya ketika makanan itu diolah dengan sempurna, maka nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh itu bisa maksimal ya, bisa maksimal untuk diolah. Jadi salah satu kuncinya ketika makanan itu lembut di usus kecil itu, maka menghindari pembusukan yang tidak semestinya ya. Jadi nanti ketika proses itu berjalan dengan baik, maka biasanya seseorang itu ketika buang angin itu tidak bau. Kemudian satu lagi, ketika seseorang itu buang air besar, biasanya itu tidak bau. Ketika ini dilakukan, jadi ketika kita mengunyah dengan lembut, kemudian disesuaikan dengan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh itu. Dan ini adalah salah satu rumus ya, salah satu rumus itu untuk menurunkan berat badan. Jadi alhamdulillah selama ini kita bisa menurunkan berat badan itu lebih kurang sekitar 8 kilo 1 bulan sampai 10 kilo dengan penurunan berat badan secara alami. Kemudian antara penurunan berat badan dan penggemukan atau penaikan berat badan itu tekniknya hampir sama. Jadi insya Allah nanti mohon teman-teman semua kita diingatkan, nanti kita akan membahas bagaimana caranya teknik menurunkan berat badan secara alami lebih kurang 8 kilo sampai 10 kilo per bulan. Ketika kita nanti sudah membahas di usus kecil, ya. Jadi yang tidak kalah penting sebenarnya begini, ketika kita berbicara mulut, gigi, makanan, pengunyahan dan lembut, ya. Artinya sebelum kedokteran modern sekarang ini bisa berkembang seperti ini, jauh sebelumnya ya, jauh sebelumnya lebih kurang 1300 tahun yang lewat, Rasulullah sudah mengabarkan kepada kita bahwa kalau ingin badan itu sehat, maka mengunyahlah dengan lembut. Jadi insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita tentang mulut dan gigi. Insya Allah kalau dimudahkan besok kita akan membahas tentang lidah. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.